Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Bincang Ringan bersama MGMP Matematika Kota Semarang dalam channel sharing. Untuk siang ini saya sudah ditemani oleh rekan saya Bapak Radi SPD dari SMP Negeri 23 Semarang. Bagaimana Pak Radi kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Matematika, untuk siang ini saya sudah bersama Pak Radi untuk sedikit berbagi pengalaman, berbagi cerita seputar matematika yang selama ini terjadi banyak penafsiran, banyak perbedaan pendapat, namun hal itu sebenarnya bukan satu alasan untuk kita tidak mau belajar, untuk tidak mau memperbaiki kekurangan kita. Jadi sebenarnya kita sebagai guru matematika itu harus selalu mengingatkan, selalu mengisi. Contohnya siang ini Pak Radi akan mengisi pengalaman beliau di dalam menjalankan pembelajaran dan pengalaman-pengalaman beliau ketika menganalisis, menemukan berbagai macam perbedaan-perbedaan. Salah satunya rekan matematika semua, beliau akan meluruskan kesalahan konsep pembelajaran sifat dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nah ini Pak Radi, saya itu terusik dengan postingan Pak Radi di grup MGMP itu Pak Radi. Ternyata iya, banyak yang kontra juga itu. Iya, ternyata gini Pak Radi, saya terusik itu selama ini kan yang pernah saya pelajari itu bahwa syarat dua garis yang berpotongan tegak lurus itu adalah hasil kali dari kedua gradien itu adalah negatif 1. Cuma ternyata Pak Radi saat itu kok mengkritisi itu ya. Ya, kalau menyalahkan kok tidak tepat Pak Radi ya. Tetapi kok lebih tepatnya mungkin mengkritisi sifat itu Pak Radi mengkritisi. Nah, ini saya jadi terusik. Contohnya begini Pak Radi, ini izinkan saya untuk share gambar dulu Pak Radi ya. Oke, silakan Agus. Nah, ada dua buah garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X plus 1, kemudian yang kedua Y sama dengan setengah X plus 1. Kalau digambarkan, ternyata kedua garis berpotongan tegak lurus, gitu Pak Radi ya. Nah, kalau misalnya yang persamaan garis Y sama dengan negatif 2X plus 1 itu saya misalkan M1 gitu ya. M1 sama dengan negatif 2, kemudian yang persamaannya Y sama dengan setengah X plus 1 itu M2, berarti M2 sama dengan setengah. Nah kalau itu saya kalikan, berarti kan M1 kali M2 sama dengan negatif 2 kali setengah, itu kan negatif 1 Pak Radi. Ini kok menurut Pak Radi kok kurang pas lah, ini nanti akan kita gali lebih dalam kenapa Pak Radi kok mengkritisi syarat itu. Nah, menurut Pak Radi itu kok kurang pas itu seperti apa Pak Radi? Monggo. Baik Pak Agus, oke. Apa yang Pak Agus tampilkan tadi ya. Pertama garis Y sama dengan negatif 2X plus 1 ya. Iya. Dan setengah X plus 1, kalau memang benar tegak lurus. Dari kasus itu digeneralisasi menjadi sebuah sifat oleh sebagian teman-teman kita. Bahwa jika dua buah garis, katakanlah G1 dan G2 tegak lurus, maka
berlaku M1 dikali M2 sama dengan min 1. Dengan catatan M1 adalah gradien garis pertama, kemudian M2 adalah gradien garis kedua. Begitu Pak Agus ya? Ya, Pak Radi. Sering disampaikan teman-teman kepada siswa itu, anak-anak, kurang lebihnya begini. Anak-anak, jika diketahui dua garis itu saling tegak lurus, maka kedua gradiennya bila dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Kalau dinotasikan dengan gradien M1 dan M2, berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Untuk kasus yang Pak Agus sampaikan tadi, ya, yang Pak Agus tayangkan tadi memang benar. Tapi ingat Pak Agus, matematika itu kan punya sifat yang pertama dia harus logik, artinya rasional ya, berdasarkan nalar karena memang dikatakan matematika itu king of science gitu ya. Oke. Raja segala ilmu karena dia adalah puncak logika. Kemudian yang kedua, matematika itu harus konsisten. Nah, ketika kita menarik simbol, menyimpulkan sesuatu, kita generalisasi menjadi sifat, maka sifat itu harus universal, Pak Agus. Oke, sifat itu betul. Universal. Kalau Berarti dia itu berspasial, namanya bukan sifat. Berarti Itu, kalau universal itu berlaku untuk semuanya, begitu Pak Radi ya? Tidak terkecuali ya, begitu ya? Misalnya gini Pak Agus, ketika kita menurunkan rumus volume prisma ya, volume prisma, kita menggunakan pendekatan prisma segitiga. Rumus itu tidak boleh hanya berlaku pada prisma segitiga ketika sudah kita generalisasi menjadi sebuah rumus. Dia harus berlaku untuk semua jenis prisma, baik alasnya segitiga, segi 4, segi 5, atau segi apapun. Nah, itu menjadi sebuah rumus umum. Demikian juga ketika kita mengeneralisasi suatu sifat, itu juga harus berlaku umum. Nah, ternyata sekalipun apa yang Pak Agus tadi sampaikan, bahwa ketika ada kasus diketahui dua buah garis yang persamaannya telah diketahui, kemudian diselidiki, hasil gradiennya dikalikan, hasilnya negatif 1, ternyata jika digambar itu adalah benar. Itu tidak salah Pak Agus. Bisa dikatakan begini, jika diketahui dua buah garis gradiennya adalah, atau begini, jika diketahui hasil kali gradien dua buah garis sama dengan negatif 1, kedua garis itu adalah tegak lurus. Itu benar. Tetapi ingat, itu bila saya balik, jika dua buah garis saling tegak lurus, maka hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Ini tidak akan berlaku, karena dia hanya implikasi tapi bukan diimplikasi. Berarti kalau seperti di IPA itu AC/DC gitu ya Pak ya? Ya. Nah, dalam hal ini sifat yang disampaikan kepada siswa adalah anak-anak, kurang lebihnya begitu. Jika dua buah garis G1 dan G2 saling tegak lurus, maka sifat gradiennya jika dikalikan hasilnya sama dengan negatif 1. Maka hal yang demikian ini akan dimentahkan oleh kasus, sehingga sifat yang Pak Agus sampaikan tadi ya itu menjadi gugur, ya, menjadi gugur. Contoh, kita punya sumbu X dan sumbu Y, itu kan saling tegak lurus Pak Agus. Atau mungkin garis-garis yang sejajar sumbu X dengan garis yang sejajar sumbu Y. Maaf, maksudnya gini ya, sejajar sumbu X dengan sejajar sumbu Y, itu juga pasti saling tegak lurus. Kedua garis itu gradiennya bila dikalikan sama dengan negatif 1, mari kita cek Pak Agus. Nah, share dulu ya. Oke. Dua buah garis yang saling tegak lurus, maka berlaku sifat hasil kali kedua gradiennya sama dengan negatif 1. Atau kalau
G1 adalah Y sama dengan M1 kali X plus C1. G2 adalah Y sama dengan M2 X plus C2. Katanya berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, sifat ini dimentahkan oleh kasus ini Pak Agus. Ya, Misal kita punya garis Y sama dengan 5. Ini berarti garis sejajar sumbu X Pak Agus ya. Oke, betul Pak Radi. Jadinya kita misalkan M1 berarti sama dengan 0. Oke, Benar Pak Agus? ya betul Pak Radi. Terus garis kedua, garis X sama dengan 2 adalah garis sejajar sumbu Y. Benar Pak Agus? Oke, betul. Gradiennya tak terdefinisi ya. Oke, tak terdefinisi, betul. Nah, tak terdefinisi kan biasanya pakai simbol tak hingga. Oke, kalau Pak Radi pakai simbol tak hingga. Katanya berlaku M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Oke. Karena kita kembali kepada sifat yang kita permasalahkan tadi. Oke. Karena 1 dan G2 ini dua garis yang saling tegak lurus, katanya berlaku M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Begitu Pak Agus ya? Oke. Nah, sekarang kita cek, benarkah kasus ini? Kita periksa. Apakah benar berlaku M1 kali M2 sama dengan negatif 1? M1 adalah 0. M2 tak terhingga. Sama dengan negatif 1. 0 dikali tak hingga sama dengan negatif 1. Benar atau salah Pak Agus ini? Ini pernyataan benar atau salah? Bingung Pak ini Pak. Masa dikalikan 0 kok hasilnya negatif 1, ini bingung ini. Karena nah, yang ya, saya kalau tahu. Kita konsisten. Ya. Kalau kita konsisten dengan apa yang kita angkat tadi, bahwa saling tegak lurus, berlaku M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Sedangkan garis Y sama dengan 5, M1 sama dengan 0. Garis 2, M2 sama dengan tak hingga. Seharusnya 0 dikali tak hingga harus sama dengan negatif 1. Kalau kita konsisten dengan sifat ini. Ya enggak bagus? Ya, betul. Tapi kenyataannya bagaimana? 0 dikali tak hingga itu hasilnya negatif 1 atau berapa? Gimana bagus? Karena yang kita tahu bahwa semua yang dikalikan 0 sifat pada bilangan bulat itu kan. Tidak hanya bilangan bulat, semua bilangan. Ya, bilangan real, semua yang dikalikan 0 itu hasilnya adalah 0. Nah, iya, di sini kan 0 dikalikan. Mengapa kok? Iya. Nah, berarti begini Pak Radi, kalau misalnya ini dikatakan demikian Pak Radi, 0 dikalikan tak terdefinisi, yang namanya tak terdefinisi, itu hasilnya juga harusnya tak terdefinisi Pak Radi. Tidak bisa dikatakan 0 gitu ya. Sifat dalam operasi bilangan 0 itu kan sebagai bilangan netral dalam istilahnya apa di dalam perkalian ya. 0 itu kan sifat dari semua bilangan dikalikan 0 kan hasilnya pasti 0. Tidak peduli dia itu bilangan yang terdefinisi ataupun tidak, gitu loh. Ya kan? Oke, iya. Oke. Iya ya. Nah, dengan demikian ketika ada suatu sifat yang bisa ditemukan satu kasus yang mementahkan sifat itu, maka sifat itu menjadi gugur. Begini Pak Radi, memang benar yang Pak Radi sampaikan itu, ternyata saya baru menyadari, oh iya ya, ternyata kalau dua garis itu sejajar dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y, ternyata ketentuan atau syarat M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1 itu tidak tepat begitu. Artinya ya, kurang tepat. Pas. Ya. Nah, begini Pak Radi. Memang kita kan selama ini menggunakan ketentuan itu ya. Mungkin ya, karena banyak yang menggunakan seperti itu ya. Karena satu kurang cermatnya, yang kedua kurang memilih bahasa. Yang ketiga, mungkin percaya begitu saja dari
sumber yang dibaca. Atau buku-buku yang Oke. beredar. Dengan adanya seperti ini, menurut Pak Radi, itu kira-kira yang harus dilakukan oleh khususnya saya Pak Radi. Saya kan baru menyadari setelah Pak Radi posting di grup WA dan penjelasan ini, barangkali kasus saya ini ada juga rekan-rekan yang lain juga mengalami hal yang sama. Nah, harusnya bagaimana Pak Radi? Kalau tadi seperti kasus yang Pak Agus sampaikan tadi, diketahui dua persamaan garis, kemudian ketika kita uji gradiennya kalinya -1, itu pasti tegak lurus. Tetapi tidak berlaku sebalik. Sehingga apa itu ilmu ini bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk khususnya pada soal-soal pilihan ganda, Pak Agus. Oke. Pilihan ganda sajikan persamaan 1, 2, 3, 4. Manakah dua garis yang saling tegak lurus? Itu Pak Agus ya? Ya. Bisa kita gunakan ini. Karena apa? Jika hasil kali gradien dua buah garis sama dengan -1, maka kedua garis itu adalah tegak lurus. Itu benar. Tapi tidak menjadi sifat gitu loh. Sifatnya kan jika suatu garis saling tegak lurus, dia punya sifat M1 kali M2 sama dengan -1. Ini sifat harus universal. Nah, universal tadi. Nah, dan itu harus konsisten, bagus. Kita sebagai orang matematika juga harus konsisten sesuai dengan keilmuan kita. Dua buah garis yang saling tegak lurus, maka berlaku gradien garis yang satu merupakan lawan dari kebalikan gradien garis yang lain. Lawan dari kebalikan gradien garis yang lain. Lebih mudahnya, kalau G1 bergradien M1, G2 bergradien M2, sedangkan G1 dan G2 saling tegak lurus, maka berlaku sifat M2 sama dengan -1 per M1. Atau boleh dibalik, M1 sama dengan -1 per M2. Oke, sekarang mari kita uji sifat ini. Bahwa jika G1 dan G2 tegak lurus, berlaku M2 sama dengan -1 per M1 dengan kasus penyanggah dari pernyataan pertama. Baik, kita kembali ke kasus penyanggah dari pernyataan pertama. Kita gunakan apakah ini bisa menyanggah untuk apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa ketika G1 tegak lurus G2, berlaku M2 sama dengan -1 per M1. Oke, M1 0, M2 tak terhingga atau tak terdefinisi. M2 kita substitusi, kita ganti dengan simbol tak hingga, sama dengan -1 per 0. -1 per 0. Bilangan berapapun dibagi 0 adalah tak terdefinisi. Yang kedua, kita balik Pak Agus ya. Kita balik. M1 sama dengan -1 per M2. M1-nya adalah 0. Sama dengan -1 per M2-nya tak hingga atau tak terdefinisi. Benarkah -1 dibagi tak terdefinisi atau -1 per tak hingga hasilnya 0? Pernyataan ini yang tadi kasus ini menyanggah kebenaran dari pernyataan pertama yang mengatakan dua garis saling tegak lurus berlaku M1 kali M2 sama dengan -1. Kasus ini menggugurkan pernyataan ini. Tetapi dengan kita tuliskan sifat dua garis tegak lurus itu adalah M2 sama dengan -1 per M1, atau bahasa umumnya dua garis yang saling tegak lurus. Maka gradien garis yang satu adalah kebalikan dari lawan gradien yang lain.
atau lawan dari kebalikan gradien yang lain. Sebenarnya begini Pak Radi, kita melakukan ini kan kalau bisa mencari titik temu, tetapi kalau tidak bisa itu paling tidak mewarnai pendapat seseorang atau orang lain, sehingga ketika kita mencermati atau melihat kasus ini, berarti saya khususnya atau rekan-rekan yang lain yang mengalami kasus sama seperti saya, sehingga akan memacu atau memotivasi belajar lebih jauh, menggali lebih jauh, kemudian mencari informasi-informasi dari berbagai macam sumber, baik itu sumber dalam maupun sumber luar negeri. Jadi sebenarnya kalau terjadi titik temu tidak masalah, alhamdulillah. Kalau tidak terjadi titik temu masih terdapat ganjalan pun itu sebenarnya juga tidak masalah, karena memang kita melakukan bincang ringan ini, bagaimana kita bisa mewarnai orang lain untuk punya wawasan, oh ternyata ada pendapat yang seperti ini, sehingga wawasan kita menjadi lebih banyak, lebih bervariasi. Jadi sebenarnya itu Pak. Dan kita harus membuka diri, informasi dari manapun ya. Betul. Selama logis menurut akal kita sesuai dengan prinsip ilmu matematika, kemudian konsisten, kenapa kita harus menutup diri, kan begitu Pak Agus ya? Betul, betul Pak Radi. Saya yakin begini Pak Radi. Pak Radi men-share pendapat ini atau kasus ini pun itu pasti masih akan ada ganjalan, masih akan muncul satu pertanyaan, akan muncul satu perbedaan pendapat lagi yang akan menyanggah pendapat Pak Radi, dan itu pun tidak kita pungkiri hal seperti itu. Iya. Dan itu sah-sah saja gitu ya. Menurut saya kok dengan adanya Pak Radi menyampaikan hal seperti itu, nanti akan bisa dimunculkan satu kegiatan tersendiri, diskusi bareng, untuk disitulah tempat kita nanti akan saling beda pendapat, sharing, baik itu lewat daring ataupun lewat tatap muka. Saya yakin, seperti saya ini masih mengganjal Pak Radi tadi. Ada apa? Tak terdefinisi dengan tak terhingga atau tak hingga itu masih mengganjal pada diri saya, dan itu akan menjadi pertanyaan untuk saya. Kok bisa ya tak terdefinisi dengan tak hingga? Nah ini pertanyaan untuk saya, untuk bagaimana saya akan mencari informasi lebih banyak. Kok bisa seperti itu? Sama-sama kita juga perlu gali itu. Betul. Begini Pak Radi, tadi kalau misalnya ini kalau tadi Pak Radi tadi menyampaikan bahwa jika hasil kali kedua gradien garis lurus hasilnya adalah -1, maka kedua garis tersebut tegak lurus. Itu betul Pak Radi ya? Ya, benar. Kalau misalnya ini saya balik, tadi kan permasalahannya kalau dibalik gitu kan, jika kedua garis lurus tegak lurus, maka hasil kali kedua gradien adalah -1. Ini yang tidak pas. Itu kan permasalahannya tadi Pak Radi ya? Ya. Kalau misalnya jika kedua garis tegak lurus, maka hasil kali kedua gradiennya sama dengan -1, dengan catatan atau kecuali salah satu garisnya tidak sejajar dengan sumbu Y. Baik Pak Agus, di awal sudah saya sampaikan bahwa sifat itu biasanya kita turunkan bisa secara induktif ya Pak Agus ya. Dari kasus generalisasi. Ketika kita sudah berani mengeneralisasi kasus menjadi sifat, maka dia harus
konsisten. Artinya harus teruji bahwa dia tidak akan dimentahkan oleh penemuan yang menyebabkan sifat yang kita simbolkan itu tadi menjadi gugur. Lah kalau itu ada pengecualian Pak Agus, sifat itu ada pengecualian saya. Nah, garis yang sejajar sumbu Y dihubungkan dengan garis yang sejajar sumbu E yang dia itu juga saling tegak lurus. Terus sifatnya ikut siapa Pak Agus? Kalau misalnya ini Pak Radi, saya berpikir kembali ke bilangan rasional atau bilangan pecahan itu ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak nol. Kalau dihubungkan dengan itu bagaimana Pak Radi? Itu kan ada kekecualian. Ya. Itu memang, itu kan karena apa? Itu kan sifat dari bilangan rasional kan? Sifat berarti kalau misalnya 5/0 kan bukan rasional Pak Gus. Nah ya, tadi kan sifat, betul. Tadi kan sudah diberi batasan bahwa B tidak nol. Ya. Nah itu sudah jelas bahwa bilangan rasional, bilangan yang bisa dinyatakan sebagai bentuk A per B, yang mana B dan bilangan 0. Sehingga kita menemukan 5/0 dia bukan bilangan rasional. Nah, tetapi ini kita menemukan fakta sumbu X dan sumbu Y tegak lurus. Padahal tadi katanya sifat garis tegak lurus itu berlaku M1 kali M2 sama dengan -1. Nah ini ada satu kasus, bahkan beberapa kasus yang dia sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y. Mereka saling tegak lurus, tapi dikenakan sifat itu nggak mau Pak Bagus. Terus dia ikut sifat siapa? Ayo. Nah, kasihan ya garis-garis yang sejajar sumbu X, sumbu Y itu saling tegak lurus, tapi dia nggak punya sifat itu. Nah, yang universal, kenapa kita menggunakan sifat yang parsial? Kan begitu bagus. Iya. Kan ada sifat yang universal. Kenapa kita menggunakan sifat yang parsial? Kasihan dong. Oke Pak Radi. Oke. Bagaimana? Iya, masih banyak segudang pertanyaan ini Pak Radi. Saya yakin nanti rekan-rekan yang lain ketika mencermati ini masih akan banyak segudang pertanyaan berkaitan dengan yang Pak Radi sampaikan tadi. Memang seperti saya katakan tadi. Saya kan bukan sebagai pakar, ya. Di sini saya sebagai guru seperti sama dengan Pak Agus yang hanya mengkritisi tidak tepatan memilih bahasa di dalam menyatakan sifat dua garis yang saling tegak lurus. Karena apa? Sifat itu menjadi inkonsisten. Kan sementara kita bisa memilih bahasa lain yang lebih universal sehingga dia akan konsisten sesuai dengan karakter dari ilmu matematika sendiri yang logik dan konsisten begitu Pak Agus. Iya betul Pak Radi. Ya memang Pak Radi, ini seperti saya sampaikan, ini bukan mencari titik temu. Bisa jadi perbedaan ini akan tetap berbeda, ya. Tapi bagaimana wacana? Iya, bagaimana berbeda ini tetap nanti membuat kita akan semakin belajar, semakin mengasah pengetahuan kita, memilih bahasa yang tepat, memilih penjelasan yang pas ketika menyampaikan kepada siswa dalam kita menjalankan tugas kita sebagai guru. Ya bagus, saya itu terinspirasi dengan salah satu dosen kita, Pak Dr. Andes Supriyono MSI. Ya Itu kan kalau memilih bahasa, katanya orang matematika kalau berbahasa harus dengan menggunakan bahasa logika. Artinya harus logik dan konsisten kan gitu. Iya. Sampai permasalahan antara seluruh dengan semua yang itu juga akan debatable bagus ya. Oh iya. Antara benar dan betul itu juga beliau permasalahkan.
Wah, ini Pak Radi menarik Kalau ini. kita itu baru mendengar asing, wah ngeh, kemlinti gitu ya. Oke Pak Radi, ini Ada yang menilai, wah Pak Radi kemlinti, sok pakar. Saya tidak bermaksud itu sama sekali Pak Gus. Ya, Pak Radi, kita ini sekali lagi justru kita malah melontarkan wacana Oke. gagasan. Oke, justru saya malah jadi punya pemikiran ini, kata seluruh dan semua, benar dan betul, ini kok perlu dikritisi ini juga. Ini mungkin di bincang ringan selanjutnya nanti bisa kita angkat Pak Radi, ya. Oke, Oke. bisa juga Pak Gus. Saya Oke. banyak hal yang masih ganjil di saya, khususnya di dalam matematika. Maksudnya ketika saya kebetulan ngelasi anak SD itu kok menemukan fakta seperti ini ya, apa yang diajarkan oleh gurunya gitu loh. Oke. Nah, itu nanti kita bilangan prima ya. terkait bangun kubus balok itu Ya. seperti ini gitu. Oke Pak Radi, nanti kita lanjutkan ke seri-seri berikutnya tentang kasus-kasus seperti ini. Siap. Tetapi untuk kali ini kita hanya khusus mengkritisi tadi bahwa syarat 2 garis yang saling tegak lurus adalah M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Ini masih terjadi ganjalan, terjadi perbedaan pendapat yang ini tadi Pak Radi melontarkan, itu pun belum ada kesimpulannya. Jadi tidak masalah. Oke Pak Radi. Oke. Biar disimpulkan oleh para pemirsa channel kita Pak Agus. Oke, sip. Nah, saya setuju Pak Radi. Mereka juga berpikir gitu. Oke. Demikian Sobat Matematika, bincang ringan kita dengan Pak Radi sudah memberikan wacana atau mengkritisi tentang apa yang ada di sumber-sumber belajar yang selama ini sudah kita temukan dan itu mungkin kita anggap sebagai suatu hal yang benar, tetapi ternyata Pak Radi dengan cermat bisa menemukan satu celah yang celah ini dikritisi oleh beliau, dan memang bincang ringan untuk siang ini kita tidak bisa menemukan satu titik temu, itu tidak masalah karena harapan kita wacana-wacana seperti ini akan membuat kita menjadi lebih banyak belajar, menambah wawasan kita agar lebih mantap lagi kita dalam menjalankan tugas. Terima kasih Pak Radi untuk bincang ringan siang ini. Sedikit Pak Agus ya sebagai closing saya ya. Ya. Yang pertama, mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin merasa tidak nyaman dengan pernyataan saya. Sekali lagi kapasitas saya bukan sebagai pakar, apalagi sama sekali bukan, apalagi kepingin menggurui, tidak. Cuman saya melontarkan wacana berdasarkan kerangka berpikir logik dan konsisten saya sebagai guru matematika. Diterima monggo, tidak diterima mohon maaf. Yang jelas ini adalah sekedar melontarkan wacana. Soal bagaimana sikap teman-teman, kami kembalikan kepada pribadi masing-masing. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih Pak Radi. Demikian Sobat Matematika, bincang ringan siang ini kita lanjutkan di seri berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.